Sudah saya record. Oke, ini adalah tren penggunaan bahasa pemrograman saat ini versi tob.com. Jadi di sini untuk salah satu bahasa pemrograman untuk membuat website, yakni PHP, ini masih menduduki posisi 10 teratas. Artinya bahasa pemrograman PHP ini masih cukup populer di kalangan developer seperti itu. Lalu apa sih yang dimaksud dengan bahasa PHP ini? PHP ini merupakan salah satu bahasa pemrograman jenis server-side scripting di dalam membangun sebuah website. Jadi kalau di semester lalu kita sudah belajar JavaScript, JavaScript itu adalah salah satu contoh bahasa client-side scripting, yang mana dia dieksekusi di sisi browser. Kalian tidak perlu menginstal apapun, hanya menginstal web browser, script yang kalian buat bisa langsung dijalankan di browser. Kalian juga bisa lihat source code-nya di situ. Sedangkan untuk PHP ini, karena dia adalah server side, maka kita perlu yang namanya web server untuk menerjemahkan kode-kode dan untuk meletakkan bahasa kode-kode program kita. Sehingga untuk proses pertukaran datanya, ketika kita mengetikkan sesuatu di URL dari sebuah browser, maka browser akan mengirimkan HTTP request ke dalam web server kita. Kemudian web server ini akan melakukan proses query atau mencari data ketika harus menggali data ke dalam DBMS server. Kemudian DBMS server akan menghasilkan atau mengoutputkan data berupa result set. Kemudian dari situ akan diterjemahkan ulang oleh bahasa pemrograman PHP itu sendiri. Kemudian akan dikembalikan ke browser berupa HTTP response, sehingga nanti tampilannya adalah isinya, outputnya bisa dibaca di browser. Adapun sejarah dari perkembangan PHP ini mulai diperkenalkan, mulai dibuat di tahun 94 oleh Rasmus Ledov. Dia adalah seorang programmer, khususnya programmer C. PHP ini bukan sengaja dibuat, akan tetapi awalnya hanya dibuat untuk membuat sebuah personal homepage. Jadi sebenarnya yang namanya PHP itu kepanjangan dari personal homepage. Isinya adalah Rasmus Ledov ini membuat halaman formulir biodata, formulir data pribadi yang terhubung dengan database. Adapun skripnya ini masih dalam bahasa C yang namanya form interpreted. Pertama kali dibuat, pertama kali dipublish ini dalam bentuk PHP/FI atau form interpreted. Begitu dipublish, ternyata banyak yang meminati hal ini. Jadi bagaimana kita bisa ada formulir web yang terhubung dengan database seperti itu. Sehingga PHP ini mulai dikembangkan. Dan Rasmus Ledov ini membuat kode PHP ini dalam resource yang open source, sehingga bisa dikembangkan oleh yang lainnya. Dalam waktu 1 tahun, ini mulai rilis PHP Tools versi 1. Kemudian di tahun 97, karena PHP ini dikembangkan banyak orang, salah satunya ada perusahaan yang namanya Zen.
Zen ini menulis ulang kode sehingga menjadi lebih bersih. Dan Zen ini membuat parser, yakni program untuk membaca PHP, yang mana jadi Zen Engine nantinya. Sehingga di tahun 98 ini Zen merilis PHP 3. Dan nama PHP itu sendiri diganti, bukan merupakan kepanjangan dari personal homepage, akan tetapi PHP itu ya PHP Hypertext Preprocessor. Jadi PHP-nya tetap personal homepage Hypertext Preprocessor. Jadi singkatannya ini singkatan yang rekursif atau mengulang kepanjangan dari PHP itu sendiri. Agak aneh sih sebenarnya, karena memang awalnya dia berawal dari personal homepage itu. Karena sudah berkembang menjadi bahasa pemrograman tidak hanya untuk personal homepage. Jadi definisi atau singkatan dari PHP itu diubah. Kemudian di tahun 2000 ini mulai dikembangkan PHP 4 di mana sudah ada Zen Engine. Dan di tahun 2005 mulai dikembangkan lagi PHP versi 5. Nah, PHP versi 5 ini memiliki perbedaan yang cukup signifikan dengan versi sebelumnya, yakni adanya konsep Object Oriented Programming atau OOP. Jadi kalau sebelumnya PHP itu dibangun atas dasar model struktural, kemudian di tahun 2005 ini diubah jadi OOP. Kemudian selain itu ada tambahan, yakni Zen Engine-nya sudah versi 2 dan adanya PDO. PDO ini adalah PHP Data Object, yaitu sebuah mesin yang mengelola database. Jadi sebenarnya mirip dengan koreksi to database, tapi metodenya yang berbeda nanti. Jadi untuk lintas database seperti apa itu bisa menggunakan PDO. Kemudian di tahun 2008 ini mulai ada anjuran untuk migrasi ke PHP 5 dan PHP 4 mulai berhenti dikembangkan. Dan pada tahun 2008 ini pula mulai sebenarnya ada overview project untuk mengembangkan ke arah PHP 6. Nah, PHP 6 ini termasuk satu jenis versi yang dianggap gagal dari rilis PHP karena penambahan fiturnya yang tidak terlalu signifikan. Jadi di situ ada penambahan tentang Unicode yang kemudian malah versi ini cenderung diabaikan. Dan justru tahun 2010 itu dirilis PHP versi 5.4. PHP ini mengembangkan versi 5. Jadi PHP 6 ini gubahan dari versi 4, sedangkan PHP 5 ini dikembangkan lagi ke 5.4. Kemudian di tahun 2014 ini dikembangkan PHP versi 7. Bedanya adalah adanya Zen Engine 3 dan fiturnya ini lebih secure. Untuk saat ini versi yang terakhir ini PHP masih menggunakan versi 7 titik berapa ya, saya lupa, 7.4 kalau nggak salah. Nah, sudah akan rilis PHP versi 8. PHP versi 8 ini akan dijadwalkan rilis tanggal 26 November 2020, jadi tinggal sebentar lagi akan dirilis. Dan ada beberapa fitur updatean dari PHP versi 8 ini, salah satunya adalah Union Tab
types-nya, kemudian ada JIT compilation, name argument, dan ada beberapa fitur lagi lainnya yang kalau saya lihat itu previewnya cukup banyak gitu yang ingin ditambahkan di PHP versi 8 ini. Kita tunggu saja rilis update-nya. Mengapa kita menggunakan bahasa PHP ini? Karena yang pertama, bahasa PHP ini adalah bahasa multiplatform. Artinya, dia bisa dijalankan di berbagai platform, baik itu Windows, ataupun Linux, ataupun Unix, ataupun juga Macintosh. Yang kedua, alasannya adalah karena bahasa ini masuk kategori open source dan open lisensi atau free, tidak berbayar. Saya yakin kalau mahasiswa pasti senang dengan bahasa pemrograman yang sifatnya free, apalagi kalau suruh beli lisensi kayak gitu, pasti saya yakin mending belajar yang lainnya. Nah, ini kenapa kita milih mempelajari PHP, kenapa nggak pakai ASP kayak gitu. Meskipun di beberapa perusahaan cenderung menggunakan model yang berbayar karena terkait dengan proses maintenance. Biasanya kalau perusahaan kenapa milih versi yang berlisensi, karena kalau ada apa-apa bisa ngeklaim kayak gitu. Sedangkan kalau kita menggunakan bahasa yang free, kalau ada error atau ada sesuatu yang masalah, itu harus debugging sendiri, larinya ke forum-forum seperti itu. Nah, jadi karena kita sifatnya adalah belajar, kita menggunakan yang free saja. Jadi kalau misalnya ada problem, kalian bisa join ke forum-forum dari PHP itu sendiri. Yang ketiga alasannya adalah mudah dipelajari, karena sebenarnya bahasa PHP ini menurut saya sih lebih simple jika dibandingkan dengan bahasa-bahasa yang lain. Kemudian yang keempat adalah ringan, artinya tidak membutuhkan spesifikasi komputer yang cukup berarti kayak gitu. Jadi jika dibandingkan dengan software-software untuk video editing atau multimedia, ini penggunaan ketika kita mau developing menggunakan PHP ini tidak terlalu butuh spek komputer yang wow. Lalu apa saja persiapan untuk membuat project menggunakan bahasa PHP ini? Yang pertama, karena tadi sudah dibilang bahwa bahasa PHP ini sifatnya adalah server side, tentunya kalian butuh yang namanya web server. Kemudian tadi di dalam arsitekturnya butuh koneksi to DBMS server. Dan yang terakhir, untuk melakukan editing script-nya, tentunya kita butuh yang namanya kode editor. Nah, kita masuk ke web server. Web server ini merupakan software yang berisi resource. Jadi, apa yang kita akses, apa yang browser akses, itu merupakan sejatinya adalah resource. Nah, resource ini isinya bisa berupa macam-macam. Bisa itu dia dokumen, bisa itu HTML, bisa itu CSS, bisa itu XML, bisa file JSON, bisa file-file multimedia seperti gambar, image, video, dan seterusnya. Yang disimpan ke dalam server yang berfungsi untuk menerima request berupa halaman web. Tentunya diakses menggunakan protokol HTTP ataupun HTTPS dari klien. Klien di sini adalah si browser. Kemudian web server ini akan mengirimkan kembali halaman web yang umumnya bentuknya adalah dokumen HTML. Nah, jenis-jenis web server ini bermacam-macam, jadi nggak cuma satu aja. Kalian bisa menggunakan Apache. Nah, Apache ini merupakan salah satu web server yang cukup populer di dunia. Karena dia ini salah satu web server yang multiplatform juga. Bisa jalan di Linux, Unix, Windows, ataupun juga yang lainnya. Yang kedua,
Sekali lagi karena dia free alias tidak berbayar dan open source. Meskipun free, web server Apache ini termasuk jenis web server yang memiliki performa yang bagus sehingga banyak diminati oleh para developer. Untuk mencari tahu lebih lanjut tentang Apache Web Server, kalian bisa mengakses situs resmi dari Apache, yakni httpd.apache.org. Kemudian web server yang kedua namanya adalah Nginx. Jadi jangan salah baca, jangan dibaca Nging, ini bacanya adalah Nginx. Dia dirilis pada tahun 2004 oleh Igor Saisov. Adapun bahasa pemrogramannya adalah bahasa C. Ini adalah web server yang banyak digemari juga karena stabil dan hemat resource. Akan tetapi berbayar seperti itu. Kemudian web server yang ketiga adalah IIS. Nah, IIS ini produknya dari Microsoft. Kita tahu bahwa produk-produk dari Microsoft itu adalah produk yang berlisensi alias berbayar. Nah, meskipun berbayar, produk ini atau web server ini banyak juga digunakan oleh perusahaan-perusahaan seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Adapun keunggulannya selain karena adanya handling system, jadi ketika ada error kita bisa komplain. Yang kedua adalah karena kemudahan di dalam penggunaannya. Jadi IIS ini mengadopsi model graphical interface. Jadi tidak harus pakai command prompt untuk konfigurasi untuk ngatur dari web servernya ini. Makanya banyak yang suka. Adapun kelemahannya ketika kita menggunakan IIS adalah tentunya sistem operasi yang didukung hanya sistem operasi buatan Microsoft, yakni Windows seperti itu. Yang kedua, port yang digunakan untuk layanan webnya ini hanya menggunakan port 80, sehingga sangat memungkinkan diserang oleh cracker. Nah, untuk mengetahui IIS lebih lanjut, kalian bisa buka www.iis.net. Web server berikutnya yang bisa kalian pilih ada yang namanya Light HTTPD. Server ini ditulis dalam bahasa pemrograman C. Dia sifatnya juga open source dan nilai plusnya adalah ada kemampuan untuk mengatur CPU load balancing secara efektif. Untuk informasi server ini lebih lanjut, kalian bisa kunjungi situs www.lighthttpd.net. Kemudian persiapan berikutnya adalah tentang DBMS server. DBMS ini adalah suatu sistem atau perangkat lunak yang dirancang untuk mengelola sebuah basis data dan menjalankan operasi ke dalam data yang diminta oleh banyak pengguna. Contohnya, saya yakin kalian sudah pernah pelajari di mata kuliah SBD. Ada yang namanya Oracle, kemudian ada SQL Server, ada MySQL, ada Microsoft Access. Dan yang akan kita gunakan adalah untuk praktikum kita akan gunakan MariaDB ataupun juga MySQL. Jadi kalau dulu MySQL ini sifatnya free dan open source, kemudian dibeli oleh Oracle, akhirnya dia akan diprofitkan seperti itu. Kemudian sebagai gantinya dia meluncurkan DBMS yang free, yakni namanya MariaDB Server. Kurang lebih sama fiturnya, penggunaannya juga hampir sama dengan MySQL itu.
Persiapan yang ketiga adalah kode editor. Kode editor yang bisa kalian gunakan nggak jauh beda ya dari mata kuliah pemrograman web. Kalian bisa milih, bisa pakai Visual Studio Code, kalian bisa pakai Sublime Text, ataupun juga Notepad++. Kalau saran saya, kalian pakai Visual Studio Code, karena fiturnya jauh lebih banyak, kemudian dia ada juga embed dengan comment prompt. Jadi untuk penggunaan framework yang menggunakan dual editor, jadi kalau dia perlu comment prompt atau terminal, itu enak, cukup buka satu aplikasi, nggak harus buka dua aplikasi, sudah ada di dalam satu tempat, kita pakai dua hal kayak gitu. Itu keuntungan dari Visual Studio Code. Dan sebenarnya masih ada kelebihan-kelebihan lain dari Visual Studio Code ini dibandingkan dua editor pendahulunya kayak gitu. Dan nggak terlalu berat juga sih Visual Studio Code ini. Kalau kita sudah mengenal apa saja yang harus disiapkan, maka langkah berikutnya adalah proses instalasi. Nah, untuk menginstalnya, kita bisa melakukan dengan dua cara. Yang pertama adalah menginstalnya secara terpisah masing-masing, baik itu web server, kemudian PHP, dan juga DBMS servernya. Atau bisa menginstal secara package. Kalau kalian mau menginstal secara terpisah, silahkan kalian install misalnya untuk Apache, kalian kunjungi httpd.apache.org/download.cgi untuk mendownload Apache-nya, kemudian diinstal, kemudian lakukan proses konfigurasi untuk Apache. Kemudian lakukan juga instalasi untuk PHP, silahkan kunjungi php.net/download, diinstal dan dikonfigurasi PHP-nya. Kemudian yang ketiga, mariadb.org/download, di-download, kemudian diinstal dan dikonfigurasi MariaDB-nya, disesuaikan dengan kebutuhannya. Atau kalau tidak mau repot, kalian bisa nginstal secara package. Nah, ada aplikasi-aplikasi yang membungkus beberapa server menjadi satu dan bahasa pemrograman ini menjadi satu, yakni antara lain yang pertama ada yang namanya aplikasi atau software LAMP. LAMP ini kepanjangan dari Linux Apache MySQL PHP. Ini artinya sesuai dengan kepanjangannya, jadi Apache Web Server, MySQL DBMS Server, dan PHP yang diinstal dalam operating system Linux. Atau bisa juga kalian yang pakai Windows bisa nginstal WAMP. W-nya adalah Windows, kemudian MAM, M-nya adalah Macintosh untuk operating system yang menggunakan Mac OS. Atau kalian bisa menggunakan XAMPP. Nah, kalau XAMPP ini isinya adalah Apache, MariaDB, PHP, dan bahasa Perl. Serta ada beberapa web server lainnya seperti FileZilla, seperti itu. Nah, XAMPP ini bisa untuk beberapa operating system, bisa untuk Windows, Linux, dan Mac. Tinggal kalian sesuaikan operating systemnya, nanti download untuk yang mana. Nah, untuk saran saya, kalian bisa gunakan proses instalasi menggunakan aplikasi yang package saja. Kalian pilih yang SAM, opsi yang terakhir. Jadi tinggal disesuaikan. Kalau kalian pakai Linux, pilih installer yang untuk Linux. Kalau kalian pakai Mac, pilih yang pakai Mac. Kalau pakai Windows, pilih yang untuk Windows. Saya akan bahas instalasi SAM untuk Windows.
Caranya adalah kalian bisa masuk ke situs apacefriends.org/index.html atau kalian bisa ketikkan keyword XAMPP ke search engine. Kemudian pasti akan ditampilkan teratasnya ini adalah apacefriends.org. Tinggal di-download, pilih sesuai dengan operating system yang kalian gunakan. Kemudian tinggal diinstal, di double klik seperti kita menginstal software pada umumnya, tinggal diklik next. Kemudian dipilih package apa yang ingin kita install. Web servernya mau server apa saja yang ingin kita install. Di situ disediakan Apache Web Server, kemudian MySQL, kemudian FileZilla FTP Server. Jadi kalau kita mau remote file, itu bisa pakai FileZilla secara langsung. Kemudian ada mail server, yakni pakai Mercury, dan ada Tomcat. Kemudian untuk bahasa pemrogramannya tidak hanya PHP, melainkan ada juga bahasa Perl. Kemudian ada faction mile-nya, kemudian phpMyAdmin, dan WebAlizer. Kalau saya sih udah centang aja semuanya, defaultnya, kemudian tinggal diklik next. Kemudian berikutnya pilih direktori tempat kalian menginstal aplikasi ini. Tidak harus di C, kalian bisa menginstal di D, E, ataupun yang lainnya. Apalagi kalau kalian misalnya di pemrograman lain sudah menggunakan, sudah terlanjur menginstal database server lainnya kayak gitu atau web server lainnya. Nah, ini kalian bisa install di direktori yang berbeda kayak gitu. Tapi sebenarnya kalau mau install di C ya nggak masalah juga gitu, tinggal diatur nanti portnya. Kemudian pilih bahasa sesuai dengan yang kalian inginkan, kemudian tinggal di next aja, dan dia akan mulai menginstal setelah diklik next. Nah, biasanya kalau kalian pakai Windows 10, Windows Defender Firewall ini akan memblok Apache web server ini, sehingga silakan di allow aksesnya biar dibukakan aksesnya. Kemudian kalau sudah selesai, tinggal klik finish. Langkah berikutnya setelah proses instalasi, maka sebelum mengaksesnya kita wajib menjalankan server-server tersebut. Jadi kan kita tadi udah nginstal 2 server, maka kita harus jalankan terlebih dahulu servernya. Cara menjalankannya, kalian bisa buka control panel dari XAMPP, kemudian tinggal kalian kalau ingin menjalankan Apache-nya atau menjalankan web servernya, berarti bagian Apache itu kalian klik Start. Kemudian kalau kalian ingin menjalankan DBMS-nya, berarti MySQL-nya di Start. Kalau sudah, tampilannya akan seperti ini. Jadi paling bawah ini control panel ready kayak gitu. Dan nah, biasanya ketika mau menjalankan ini, nanti Windows Defender-nya juga akan minta akses ke MySQL-nya, jadi tinggal di allow aja. Kalau sudah jalan, maka statusnya berubah di sini. Jadi ada port yang terbuka untuk komunikasi dari Apache-nya web server ini, yakni untuk komunikasi secara default itu menggunakan port 80. Kemudian untuk MySQL-nya, portnya adalah 3306. Ini adalah PID, ini adalah proses ID aja. Kemudian statusnya ini ada di bawah. Jadi kalau ada error apa, itu kalian bisa cek di bawah ini. Ini status-status dari server yang sedang berjalan. Kalau ingin mematikan server, berarti tinggal diklik stop, seperti itu. Nah, biasanya kalau kita sudah shutdown komputer, otomatis semua proses ini juga
web server ini akan ikut mati. Jadi kalau mau menyalakan lagi, berarti masuk ke kontrol panel dari SAM-nya ini, kemudian di stop kembali. Lalu bagaimana cara menjalankan atau ngecek apakah kita sudah connect ke web server atau apakah web server ini sudah up dan bisa diakses lewat browser. Nah, itu kalian bisa mengetikkan localhost pada browser. Maka akan redirect ke halaman indeks yang dimiliki oleh web server yang baru saja kita install. Jadi kalau kita tadi nginstal pakai XAMPP, maka tampilan utamanya seperti ini. Kalau kalian nginstal menggunakan Apache secara terpisah dan MySQL secara terpisah, mungkin tampilannya agak sedikit berbeda, tetapi akan tetap diarahkan ke halaman indeks yang dimiliki oleh web server. Nah, untuk membuat PHP ini kita harus menyimpan source code program dengan ekstensi file.php. Meskipun namanya .php, file PHP ini tidak harus berisi file PHP saja. Dia bisa berisi file HTML saja, atau bisa pula berisi campuran. Jadi baik itu PHP, HTML, bisa kecampuran CSS atau yang lainnya JavaScript, kayak itu juga bisa dalam satu file yang berekstensi PHP. Nah, untuk penulisannya itu caranya adalah semua kode yang merupakan source code PHP itu harus diawali dan diakhiri dengan delimiter PHP atau pembatas PHP. Ini simbolnya adalah kurung buka tanda tanya PHP, kemudian diakhiri dengan tanda tanya kurung tutup. Kemudian source code-nya diletakkan di antara kode tersebut. Jadi sebenarnya cukup singkat. Bahkan ada yang sering menyebutnya ini tag kayak gitu, tag PHP kayak gitu. Ya, sebenarnya nggak tepat juga. Yang tepat adalah delimiter. Nah, lalu di mana letak file PHP ini harus diletakkan? Nah, untuk meletakkan file PHP ini, kalian harus meletakkannya ke dalam folder htdocs. Jadi tempat kalian menginstal XAMPP itu kalian cari folder dengan nama htdocs. Nah, letakkan file dengan ekstensi .php kalian ini ke sini. Jadi kalau tadi yang diakses pertama kali itu adalah yang muncul itu kan namanya pasti indeks. Jadi ini sudah ada secara bawaan, ini index.php. Begitu kita nginstal pasti udah ada file index.php. Untuk contoh latihannya, kita bisa buat di sini, misalnya kita buat sebuah file HTML, kemudian kita simpan dengan ekstensi .php. Misalnya saya beri nama hello.php. File ini saya simpan dalam folder htdocs. Isinya adalah, karena kita belum belajar sintaks PHP, kita isi saja dengan isian HTML. Jadi kalau tadi meskipun ekstensinya PHP itu bisa berisi file HTML biasa, maka di sini kita cukup buat file HTML, ini pure HTML. Saya cuma mau nampilin H1 dan H2. H1-nya isinya adalah hello, H2-nya adalah saya Anabaita, asalnya dari Klaten kayak gitu. Maka setelah kita buat file HTML ini, kita simpan dalam ekstensi .php, kita simpan di folder htdocs, kemudian kita coba jalankan di browser. Cara mengaksesnya, berarti kita panggil localhost, kemudian /resource-nya. Resource-nya tadi adalah hello.php. Jadi di URL-nya kita panggil localhost /hello.php. Maka akan muncul tampilan H1 dan H2 seperti source code yang sudah
dijalankan. Oke, itu saja materi kita hari ini. Terima kasih. Adakah yang ingin bertanya terkait